Pemirsa, pada sore ini bersama kami melalui sambungan daring sudah terhubung dengan Bapak Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Bapak Yusuf Kala untuk minta pandangan beliau terhadap konflik Israel-Iran. Selamat sore, Pak JK. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam. Ya, masih mumpung ini Pak suasana Lebaran, mau maaf lahir batin, melalui Bapak izin, Pak JK sehat ya? Ya, alhamdulillah sama-sama. Ya. Selamat Lebaran minal aidin wal faizin. Ya, salam buat Ibu dan juga keluarga Pak JK. Pak JK, kalau melihat konflik Israel-Iran, Anda melihatnya seperti apa Baik. sebagai tokoh? Pertama, kita ini sedih juga melihatnya dan juga prihatin dan sangat khawatir melihat keadaan konflik di Timur Tengah ini. Mulai dari Gaza, sekarang Iran, melibatkan Lebanon, Jordan, dan negara-negara lain. Ini betul suatu keadaan yang sangat mengkhawatirkan dan malah banyak juga yang mengkhawatirkan ini bisa memicu perang yang lebih besar lagi di antara negara-negara itu. Bedanya apa Pak Ya, JK? itu dari segi pandang itu. Ya, ini konflik sudah berlangsung lama begitu ya. Anda sempat menjabat sebagai wakil presiden. Di zaman Anda bagaimana perbedaannya konflik yang terjadi di Timur Tengah, Pak? Ya, sejak dulu ini kan kalau dimulai daripada Israel Palestina itu kan sudah lebih 100 tahun ini kejadian. Setidak-tidaknya 80 tahun mulai terjadi. Itu tahun 70 tahun 47-an. Jadi seperti itu. Jadi ini perang yang lama menyangkut kepentingan politik, ideologis, ekonomi. Sekarang meluas dengan Iran. Ada persamaan antara Iran dan Israel sebenarnya. Itu persamaannya dua-dua negara yang tertekan. Dan keduanya juga mempunyai negara-negara pendukung. Jadi bisa kalau kita lihat sejarah perang yang lebih besar, perang dunia pertama, kedua, ya hampir seperti itu. Negara tertekan, kemudian semacam imperialisme, militerisme, kemudian juga ideologis yang berbeda menimbulkan perang lebih besar lagi seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Dan kalau kita Israel punya kekuatan dan punya dukungan, tapi Iran juga sebagai negara yang tertekan itu mempunyai kemandirian juga dalam bidang persenjataan contohnya. Kemudian didukung oleh juga negara-negara besar kayak Rusia, juga Cina secara moral mendukung juga walaupun tidak langsung. Jadi ini bisa menyebabkan situasi yang lebih buruk lagi. Jadi kita harus mendukung mereka untuk kembali ke perdamaian. Baik, Anda mengupayakan untuk perdamaian begitu ya Pak JK ya, berharap akan baik-baik saja. Tapi kalau melihat Serikat PBB bagaimana sejauh ini Pak JK? Apalagi kalau sudah ada statement dari Bu Menlu juga mengharapkan perdamaian tersebut. Ya, ini sulitnya ialah karena Israel tidak lagi peduli kepada pandangan dunia, walaupun di PBB atau pandangan semua negara-negara yang lawan atau kawan semua minta dihentikan, tapi tetap aja. Jadi ini sifat Israel yang kemudian menyebabkan juga perlawanan daripada negara-negara yang seperti Iran contohnya. Tapi negara-negara sekitarnya, walaupun negara Islam, Jordan, Lebanon atau Saudi, itu nampaknya diam karena tidak mempunyai daya untuk memberikan perlawanan seperti yang atau mendukung Gaza begitu. Yang punya sikap itu hanya Iran. Itu sehingga terjadi seperti itu. Baik. Dia punya persamaan tertekan tapi punya perbedaan yang besar juga. Kalau Australia didukung oleh Barat umumnya, maka Iran sebaliknya, ya gitu kan, didukung oleh negara-negara seperti itu kita tahu Rusia, walaupun tidak sebesar dukungannya dibanding negara Amerika ke Israel gitu kan, ya seperti itu. Nah ini yang membahayakan
akibat ketidakseimbangan. Itu perang akan terjadi kalau tidak seimbang. Kalau seimbang dia akan bisa cepat perdamaian itu. Baik, Anda melihat sejauh mana potensi konflik ini akan berlarut-larut, Pak JK? Kita akan menakutkan hal-hal buruk terjadi perang dunia ketiga, apalagi harga BBM ini tentu akan menjadi perhatian, Pak JK, akan mengalami kenaikan potensi dan juga mata uang. Ya, sekali lagi kalau melihat sejarah perang dunia pertama kedua, ada alasan utama, kemudian ada alasan khusus. Alasan utamanya perbedaan ideologis dan militerisme dan seperti itu ideologis. Ya, karena tercakup dua-dua. Israel di samping juga tidak mempedulikan lagi pandangan-pandangan negara lain, juga konservatisme agama Yahudi. Sama dengan Iran, juga tidak banyak mendengar konservatisme Syiah. Jadi walaupun dulu sejarahnya tahun 50-an dia berkawan. Karena selama Sha'atuzah Pahlavi itu mereka berkawan. Dia negara itu justru berbeda dengan negara-negara Arab lainnya atau Islam lainnya sekitar situ. Ya. Jadi ada kekhawatiran bisa meluas kalau dua-duanya ngotot gitu. Biasa perang selalu terjadi kalau tidak ada yang ingin kedua-duanya ngotot ya solusinya perang gitu kan, seperti itu. Baik. Bagaimana perdamaiannya? Ya tentu karena PBB tidak mempan, dia sangat tergantung ke Amerika sebenarnya. Tanpa Amerika, Israel tidak mempunyai kemampuan seperti sekarang yang kita lihat atau negara-negara barat lainnya. Jadi ini semua sangat tergantung Amerika. Tapi Amerika itu dipengaruhi juga oleh kekuatan Yahudi Amerika. Sistem keuangan Amerika itu sangat tergantung kepada lembaga keuangan yang dikuasai oleh para Yahudi yang mendukung itu. Jadi ini serba mempunyai, seperti katakan, ada ideologis, ada politik, ada ekonomi, ada agama. Jadi bercampurlah kepentingan-kepentingan itu menyebabkan kondisi seperti ini sekarang ini di sana. Baik, Pak JK, kalau mengutip dari statement Pak Dino Patijalal selaku dari FPCI yang mengatakan bahwa negara di ASEAN yang paling berdiri sendiri untuk upaya perdamaian di Timur Tengah hanyalah Indonesia. Anda melihatnya apakah ada pengaruh sedikit tidaknya dari Timur Tengah ke beberapa negara ASEAN lainnya? Ya, sebenarnya juga Malaysia itu cukup ini negara Islam lah ya, kayak Malaysia itu cukup memberikan juga dukungan yang kuat. Tapi memang terus negara besar Indonesia mempunyai. Tapi seperti saya katakan tadi, apapun resolusi PBB Israel tidak pedulikan. Ini masalahnya. Jadi kita juga diplomasi kita kan tentu lewat PBB atau diplomasi langsung. Tapi itu orang Israel tidak mendengarkan lagi, khususnya Netanyahu. Baik. Jadi upaya-upaya diplomasi itu tidak mempan lagi memang. Jadi sangat tergantung memang kepada sikap Amerika untuk melihat ini. Tapi memang juga apabila perang di situ, karena Iran punya kemampuan energi oil and gas, juga wilayah itu Selat Hormuz itu tempat negara-negara lain keluarkan minyak dari situ. Irak keluar dari situ juga. Iran situ dan juga negara-negara sekitarnya. Baik. Apalagi juga Houthi di Laut Merah juga menentang. Jadi ekonominya bisa menjadi ambruk akibat itu. Dia bukan hanya mereka, tapi efeknya ke seluruh dunia, termasuk Indonesia tentu. Jadi kita mempunyai masalah nanti, masalah luar, masalah dalam negeri, masalah politik, masalah ekonomi akan bercampur baur. Jadi tentunya kita harus berusaha keras juga mendukung upaya-upaya perdamaian itu, baik walaupun hanya sampai upaya diplomasi. Baik, terima kasih untuk pandangan bersama kami sore ini di Newsroom, Pak Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI. Selamat sore, Assalamualaikum. Sekali lagi Pak JK, maaf lahir batin melalui Pak Faizin. Saya selalu